7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Maka orang tuaku sekalian, ayahanda yang saya hormati, ketika usia bapak sudah 60 tahun ke atas, jangan lagi tergelincir oleh godaan dunia. Sudah saatnya bapak investasi lebih banyak ke akhirat. Dan investasi yang banyak ke akhirat itulah masjid. Allah sediakan satu ruang khusus bagi mereka yang menghidupkan masjid di padang mahsyar kelak. 7 golongan di antaranya, salah satu di antaranya. Kalau kalian cinta kepada maulid, cinta kepada Rasulullah, wujudnya mulai besok salat jamaah. Itu aja dulu, salat jamaah. Kadang-kala orang bilang susah masuk surga Ustaz. Salah dek, yang susah itu masuk neraka. Masa sih Ustaz? Iya. Coba lihat, Pak, judi gratis atau bayar? Bayar. Selingkuh gak bayar atau gratis? Mahal. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Pergi dugem di tempat-tempat diskotik bayar atau gratis? Bayar. Semua itu dibayar, dan itu pintu masuknya neraka. Dibayar Pak masuk neraka, kadang-kala sembunyi-sembunyi. Sholat gratis, puasa gratis, berjamaah gratis, pengajian gratis, tahlil gratis, ngaji gratis, naik haji kalau mampu. Dan itu pintunya masuk surga. Cuma setan kasih bingung kita Pak, membuat kita cinta kepada maksiat daripada cinta kepada berjamaah. Satu, sebab orang malas berjamaah ke masjid karena dia tidak lihat pahalanya. Dua, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasim warna merah, itu pahala berjamaah. Satu, kata Nabi, kalau kau wudhu dulu, wudhu dari rumah, lalu datang ke masjid, melangkah kaki kanan, 1 pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah sampean dari masjid 20 meter, PP berapa itu? 40 meter. Bayangkan, kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Apalagi kalau bapak naik turun lantai 1 lantai 2. Apalagi kalau bapak jalannya pendek begini. Banyak pahalanya Pak. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecil. Yang kedua kata Nabi, kalau kau ke masjid, pagarmu, tembokmu, aspal, dinding, pohon, tegel, semua jadi saksi. Dia akan berkata kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, jangan kau masukkan Pak Jafar, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia rajin berjamaah di masjid. Itu tumbuhan akan berkata. Itulah sebabnya Nabi sunnahkan, kalau kau pergi ke masjid, beda jalanmu waktu pergi, beda pula jalanmu waktu pulang, supaya banyak saksimu. Itu sunnah. Datang dari sana, pulang dari sini. Sunnah itu sunnah. Itulah sebabnya sunnah, kalau kita berjamaah di masjid, datang dan sholat sunnah, usahakan tiap 2 rakaat pindah tempat. 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat berikutnya lagi geser lagi. Supaya apa? Semua yang kau injak itu akan jadi saksi. Luar biasa. 3, pahala berjamaah. Kalau hujan, gerimis, debu yang melengket ke tubuhmu, bajumu basah karena kau datang ke masjid, baju yang basah itu juga lah nanti yang jadi saksi supaya kita tidak masuk neraka, dan dia akan menjadi pelindung dari api neraka. Jadi kalau basah Pak, jangan cemas. Coba jangan juga salah paham, mantan-mantan sudah dengar ini, dia tunggu hujan keras Pak. Hujan keras dia buka payungnya, dia jalan. Itu belen-belen namanya itu Pak. Iya kan? Nah, apalagi keutamaan berjamaah. Ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali.
Artinya apa? 1 kali bapak sholat di masjid, 27 kali di rumah baru sama. Masya Allah. Apalagi pahala berjamaah di masjid. Di masjid ada disebut doa bersama. Barangkali bapak-bapak tidak tahu berdoa, barangkali adik-adik banyak dosa, doanya agak susah sampai, lama baru sampai nih. Tapi ada imam di depan, penghafal Quran, ulama, penceramah, dia amin, dia memimpin doa. Begitu beliau katakan amin, semua orang doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya ketika memimpin doa Pak Imam, usahakan doa yang bapak baca, doa yang umumnya orang hafal dan tahu, serta kasih dengar orang. Ada biasa orang mimpin doa kita tidak tahu apa dia minta, sudah itu kecil pula suaranya tidak jelas. Amin, amin, amin. Apa siapa tahu anak muda yang jadi imam tidak ada istrinya, ya Allah berikan kami jodoh. Kata bapak di belakang amin, istrinya di belakang juga berkata amin. Baca doa umumnya orang hafal dan perdengarkan jamaah supaya kita tahu apa yang bapak minta. Tidak usah panjang-panjang ya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada silaturahim, ada persaudaraan. Barangkali gara-gara pilkada, barangkali gara-gara pilcaleg, mungkin gara-gara pilpres kita bermusuhan sama tetangga, maka begitu datang di masjid, bapak minta maaf kalau pernah sakiti. Gimana caranya Ustaz? Nah, misalnya dia berdiri di sini, nanti sudah angkat takbir, bapak baru datang. Karena kalau belum angkat takbir dia bisa pindah, dia akan dendam sekali sama bapak misalnya. Begitu dia sudah takbir, Allahu Akbar, bapak langsung Allahu Akbar. Selesai sholat, dia begitu Assalamualaikum warahmatullahi, bapak tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, tahan dulu, bapak dulu, jangan dulu, balik. Begitu dia balik Assalamualaikum warahmatullahi, baru bapak Assalamualaikum warahmatullahi, senyum. Tidak mungkin dia dorong kepalamu, apa kau, tidak mungkin, pasti dia balas Waalaikumsalam. Itu silaturahmi. Maka inilah pahala-pahala sholat berjamaah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pelihara sholat jamaah. Yang ketiga, kenapa orang malas ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus Pak. Sudah tidak saatnya sekarang masjid besar-besar, tidak penting besar Pak. Kita bangun lagi Ustaz, kasih 2 tingkat. Kenapa? Kalau lebaran tidak muat, 1 kali aja, 2 kali aja orang lebaran. Akhirnya banyak masjid di Makassar saya lihat, karena nafsunya para panitianya perbesar dan bertingkat, akhirnya yang tadinya nyaman berjamaah, akhirnya orang tinggalkan karena kotor, debu, tidak jadi-jadi. Kenapa? Tidak ada kemampuan selesaikan dalam waktu yang cepat. Biarlah kecil-kecil seperti masjid kita ini tapi nyaman. Tidak usah lagi dipugar-pugar, tidak juga penuh. Manajemen masjid yang tidak baik. Ada masjid saya Pak, bisa bapak lihat di YouTube, kecil-kecil tapi nyaman Pak. Imamnya penghafal Quran 30 juz, sound sistemnya bagus, ber-AC, karpetnya empuk. Kalau terlambat datang sholat Jumat, nanti sudah azan baru datang, sudah tidak muat, pasti bapak di luar berdiri. Nyaman. Kenapa? Karena enak orang datang ke sini. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan orang tua sudah pensiun, giginya tinggal 4, sesak napas. Anak muda bilang itu lagi yang azan, dia lagi. Penceramanya Pak dari salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu, digunting lidahmu. Kata anak muda, ndak usah ke masjid, bikin takut-takut itu. Padahal Nabi katakan janji surga, ancam neraka. Masya Allah. Kalau begini enak orang. Karpetnya Pak, Masya Allah lembut. Ini karpet sudah 8 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud menghindari semut. Tidak ada pilihan, terpaksa kita pasrah Pak. Ya, sound sistemnya
Begitu kita takbir, Allahu Akbar, langsung Papa ketawa karena pernah mengalami semua itu kan. Ada lagi pak imamnya, anak muda yang dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu. Ini jadi imam pak, panjang betul. Baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Kalau imam membaca yang orang hafal, maka insya Allah kita bisa luruskan kalau dia salah. Coba kalau imam membaca wadduha salah, kita bisa luruskan. Jadi begitu imam membaca Al-Anfal ayat 5 sampai 70, begitu salah ya hadapi susahmu sendiri. Siapa suruh kau cari masalah? Iya kan? Yang kedua tujuannya supaya kita bisa khusyuk. Kalau imam baca wadduha, kita khusyuk. Begitu imam baca Al-Anfal, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut tidak dihafal, kita mau ruku belum saatnya. Terpaksa kita lihat semua pengumuman keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, pemasukan, dibaca semua itu pak. Iya toh, baca semua itu pak. Belum juga selesai, dibaca lagi bajunya orang di belakang, calon DPR RI nomor urut 7, dibaca semua. Siapa yang salah? Imam. Maka kalau salah imam, kacau jamaah. Bulan 11 akan datang, DKI Jakarta pilih imam. Salah milih imam, kacau 5 tahun. Jangan kau pilih karena partai, jangan kau pilih karena suku, jangan kau pilih karena tim suksesnya, apalagi jangan kau pilih sampai hanya karena kau dikasih duit. Pilihlah yang kau yakini bisa menjaga agamamu dan bangsamu, bisa jadi imam. Pesan khusus tuan-tuan, pak, jangan selalu kita ini orang miskin dihina oleh politisi dengan uang. Saya orang Bugis pak, saya selalu bilang, biar saya miskin, tapi kau tidak bisa bayar diriku. Biar saya miskin. Kenapa kalau saya miskin? Saya tidak minta-minta sama kamu. Saya miskin, tapi demi Allah kau tidak bisa sogok saya. Itu orang beriman. Bisa? Bisa tolak uang sogok? 20 orang. Bisa tolak uang sogok? 100 orang. Tolak uang sogok? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau mereka ingkar janji di maulid ini, buat mereka hidupnya sengsara dunia akhirat. Coba lihat pak, gara-gara bapak milih anggota DPR karena disogok, itu kemarin ribut lagi, kasihan mahasiswa sama polisi. Mahasiswa juga bapaknya polisi, polisi juga anaknya mahasiswa. Mereka berhadap-hadapan, baku lempar, disaling menghina, saling memukul. Padahal kelakuan siapa yang punya kelakuan? Politisi. Ribut-ribut kita mahasiswa yang kena, polisi yang bertengkar. Padahal mereka bukan pelakunya. Siapa pelakunya? Politisi. Kenapa begitu politisi? Karena mereka terpilih karena uang. Maka saudaraku, bulan 11 akan datang ini, jangan kau pilih karena disogok. Dan pesan kedua, bapak-bapak boleh berbeda pilihan, silakan, tapi jangan saling menghina. Boleh kau berbeda pilihan, tapi tetanggaan tetap rukun, jangan bertengkar. Maka lebih baik silakan pilih jagoanmu, hormati lawanmu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sholat jamaah, hidupkan salat jamaah. Sebagai contoh konkret, ini yang ceramah pak, saya tidak pernah mondok. Di mana saya belajar dakwah? Masjid. Maka saya selalu cari rumah yang dekat dari masjid. Bapak kalau mau beli rumah, pilih rumah yang dekat dengan masjid. Tapi kalau bapak dengan masjid seperti ini tidak pernah datang berjamaah, dicari kau nanti malaikat. Mana itu yang tinggal 5 meter dari masjid rumahnya tidak pernah datang jamaah? Mana itu? Kalau ini masjid juga tidak terurus dengan baik, maka yang dekat-dekat rumahnya masjid nanti kalian dicari. Hidupkan masjid, dan demi Allah tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia rajin dan menghidupkan masjid.
7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Maka orang tuaku sekalian, ayahanda yang saya hormati, ketika usia bapak sudah 60 tahun ke atas, jangan lagi tergelincir oleh godaan dunia. Sudah saatnya bapak investasi lebih banyak ke akhirat. Dan investasi yang banyak ke akhirat itulah masjid. Allah sediakan satu ruang khusus bagi mereka yang menghidupkan masjid di padang mahsyar kelak. 7 golongan di antaranya, salah satu di antaranya mereka yang menghantungkan hatinya di masjid. 2. Sunnah Nabi. Pak Ibu, saudara-saudara sekalian, sedekah. Bersedekahlah. Bapak semampunya, Allah tidak minta banyak. Misalnya hari Jumat atau hari Kamis, mungkin bisa dijadikan tradisi takmir masjid di sini. Senin Kamis, mulai Kamis kita umumkan para jamaah yang ingin puasa hari Senin dan Kamis, kami ajak sholat malam di masjid. Bermula dari pukul 3, jam 4 kita makan sahur bareng-bareng. Kalau ada pesertanya 5, 10, Bapak mampu, saya yang tanggung makan sahurnya jamaah. Itulah harta Bapak yang tidak bisa diambil orang. Kemudian saya yang tanggung makan bukanya. Itulah yang harta yang Bapak tidak ada yang bisa ambil. Mobil di rumah, begitu Bapak mendadak meninggal, siapa yang punya? Siapa yang punya? Menantu. Ya kalau menantu kita sholat. Kalau menantu kita tidak sholat, mobil kita yang setengah mati ditabung, dikumpul, dinikmati orang yang tidak sholat. Maka saudara, kalau cinta kepada Rasulullah, jaga sholat jamaah, ada sedikit rezeki dari Allah, bersedekahlah, karena itulah harta kita. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.